Sebetulnya untuk saya pribadi yang lahir di Indonesia, remaja di Indonesia, tetapi hidup dan tua di negara Swiss, saya pun pernah menginginkan untuk tinggal dan hidup di negara Indonesia. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera, amin. Sahabat semua, pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan Swiss. Jadi banyak sekali ya saya membaca komentar-komentar dari sahabat di Indonesia khususnya yang masih salah kaprah atau yang masih kurang tepat ya, atau jauh dari tepat begitu ya, bisa saya garis bawahi. Nah, pada kesempatan video kali ini untuk sahabat yang tertarik ingin mengetahui peraturannya bagaimana, prosesnya bagaimana, maka ikuti video selengkapnya. Seperti yang kita ketahui, setiap negara mempunyai peraturan yang berbeda. Negara Indonesia pun sama ya, kalau seseorang ingin membuat paspor kewarganegaraan Indonesia sedangkan dia berwarga negara asing, tentu saja melalui proses dan waktu. Nah, untuk negara Swiss pun sama ya teman-teman ya. Walaupun kita menginginkan pindah ke negara Swiss, lantas juga hidup di negara ini, menjadi warga negara Swiss itu hanya teori ya. Kalau pelaksanaannya itu tidak semudah dari teori-teori yang disampaikan oleh teman-teman dengan secara salah kaprah. Nah, begini ya prosesnya. Waktu yang terjadi pada diri saya lebih dari 40 tahun yang lalu, kalau kita menikah dengan orang Swiss, dia warga negara Swiss, itu kita mendapatkannya secara otomatis ya kewarganegaraan Swissnya. Jadi saat itu gampang banget ya, 40 tahun yang lalu itu gampang banget untuk menjadi warga negara Swiss. Kalau prosesnya secara menikah dengan orang yang orang Swiss asli ya. Karena teman-teman, walaupun di sini akan saya jelaskan, banyak orang asing yang berwarga negara lain pun mereka hidup di negara Swiss tetapi mereka tidak mempunyai paspor Swiss. Jadi dia bukan warga negara Swiss ya. Jadi orang asing yang tinggal di negara Swiss dan mendapatkan izin untuk tinggal di sini. Nah, ini tuh harus dibedakan juga. Nah, kembali dengan cerita kehidupan saya. Saat itu kalau kita menikah saya langsung mendapatkan paspor negara Swiss. Walaupun saya nggak perlu ya. Untuk apa? Nah, ada teman saya yang menikah sudah 33 tahun. Tapi prosesnya sudah beda. Jadi antara 40 tahun yang lalu dan 33 tahun yang lalu itu pun prosesnya sudah beda. Peraturannya sudah beda. Nah, saya akan ceritakan untuk teman saya ini waktu dia datang menikah ya dengan orang Swiss. Dia masih mendapatkan hanya izin tinggal selama 1 tahun. Kalau di sini disebutnya Bewilligung. Jadi dia boleh tinggal di negara Swiss tapi bukan warga negara Swiss dengan mendapatkan izin tinggal Bewilligung. Nah, Bewilligung tersebut dia harus memperpanjangnya setiap tahun. Memang tidak ada masalah ya untuk tinggal di sini, hanya dia harus setiap tahunnya datang ke kantor Gemeinde ya, kalau di sini dibilangnya, untuk mendapatkan izin selanjutnya tahun-tahun berikutnya. Nah, itu prosesnya selama 5 tahun. Jadi 5 tahun itu dia menunggu dengan Bewilligung B. Nanti kalau dia itu tidak ada masalah ya, hidup di negara Swissnya tidak membuat kejahatan dan juga dia masih terus berkeluarga atau meritnya itu langgeng, maka dia bisa mengajukan ke izin tinggal selanjutnya yang disebut Bewilligung C. Nah, ini tuh 5 tahun lamanya. Jadi dengan Bewilligung C itu kita bisa memperpanjang setiap 5 tahun.
Saat itu kalau kita sudah tinggal minimum 10 tahun di negara Swiss, karena ini dengan jalan pernikahan ya teman-teman ya. Nanti saya akan ceritakan juga dengan jalan lainnya seperti studi atau bekerja atau bagaimana saya akan ceritakan selanjutnya. Barulah setelah 10 tahun hidup dan menikah dengan orang Swiss ini, dia bisa mengajukan untuk mendapatkan paspor Swiss. Nah, itu pun prosesnya selain persyaratan-persyaratan yang harus dikasih ya, dia pun harus mendapatkan restu dari suaminya. Tentunya suaminya yang mensupport untuk mendapatkan Swiss pasport itu. Memang itu adalah backgroundnya, latar belakangnya teman saya itu mendapatkan Swiss pasport. Nah, akhirnya setelah diproses, ternyata teman-teman ya, dia ada ya polisi khusus seperti detektif kayak begitu tuh sebetulnya mereka memantau bagaimana kegiatannya. Betulkah katanya dia merit dengan orang ini tuh untuk sungguh-sungguh atau hanya karena ingin tinggal di Swiss. Mengapa demikian teman-teman? Karena memang banyak sekali orang-orang dari mancanegara yang mereka menyalahgunakan prosesnya. Jadi contohnya pura-pura kawin, nanti setelah mendapatkan Swiss paspor mereka bercerai. Nah itu pun banyak ya, dan bahkan diuangkan yang saya tahu juga ya. Jadi contohnya kalau ada wanita orang Swiss, dia kan otomatis ya kewarganegaraannya Swiss. Nanti dia menikah dengan warga negara asing. Nah si laki-lakinya itu tidak betul-betul ingin menikah dengan perempuan ini, tetapi mereka mempunyai perjanjian sendiri. Dia membayar perempuannya sekian ratus juta atau miliar ya untuk pura-pura menikah ya. Tetapi sebetulnya mereka tidak hidup sama-sama. Yang penting nanti setelah waktu 5 atau 10 tahun itu laki-lakinya bisa tinggal di negara Swiss dan mendapatkan warga negara Swiss. Itu tuh banyak ya teman-teman. Opposite, ada laki-lakinya ataupun dari pihak perempuannya. Nah seperti itu. Yang lebih menariknya sekali lagi ketika saya menikah itu tidak ada ya yang namanya detektif polisi yang mendatangi saya dan bertanya ini itu. Namun teman saya yang 33 tahun ke belakang menikah ternyata didatangi juga oleh polisi detektif tersebut ya. Mereka tidak berpakaian polisi tetapi datang mengunjungi rumahnya dan bertanya ini itu. Bahkan katanya sampai sepatu juga dilihat ya. Ini sepatu siapa? Bahkan dilihat semua ruangan rumahnya itu. Jadi betul-betul diperiksa apakah orang ini tinggal dan menikah untuk dengan warga negara Swiss itu betul-betul cinta atau menjalani kehidupannya atau barangkali untuk bisnis yang seperti tadi saya katakan. Nah, setelah diperiksa tersebut akhirnya dari pihak pemerintah ya polisi tersebut menyatakan oke, kamu betul-betul memang menikah dan ingin hidup bersama-sama dengan suaminya yang warga negara Swiss itu. Akhirnya dia mendapatkanlah Swiss paspor atau kewarganegaraan Swiss. Nah hari ini peraturannya semakin diperketat. Jadi walaupun sudah 10 tahun menikah dengan orang berwarga negara Swiss, belum tentu ya teman-teman, belum tentu bisa mendapatkan kewargaan negara Swissnya. Jadi semakin ke sini peraturannya makin diperketat. Untuk teman-teman yang masih berpikir ya kalau menikah dengan warga negara Swiss nanti otomatis langsung bisa mendapatkan kewarganegaraan Swiss, itu salah besar. Itu terjadi 40 tahun yang lalu. Kalau hari ini peraturannya semakin susah. Bahkan ada satu teman saya, dia sudah menikah hampir 2 tahun ya. Dia pun menginginkan dan dia sedang menjalani ya proses.
menginginkan untuk mendapatkan warga negara Swiss itu nggak bisa ya. Mau tidak mau dia harus mengikuti peraturan minimum 10 tahun dia hidup di sini berumah tangga. Lantas juga dilihat ya kelakuannya bagaimana. Sebaiknya pada saat-saat ini ya kita pun kalau bekerja itu akan memudahkan kita untuk lebih mengetahui bagaimana keadaan di negara Swiss. Karena teman-teman, selain ada pihak dari kepolisian yang datang yang meninjau, kalau hari ini tuh ada interview. Orang-orang yang sudah 10 tahun lebih tinggal di negara Swiss yang mengajukan kewarganegaraan Swiss pun mereka diinterview langsung. Ditanya pengetahuannya ya untuk politik, ekonomi, budaya dan apa-apa mengenai Swiss. Kalian harus mengerti siapakah presiden-presiden yang ada, bagaimana keadaan di sini, keadaan itu. Itu tuh ada ya. Jadi tes lagi. Nah, itu ya jadi nggak gampang. Selain hal-hal tersebut waktu ya, jadi minimum itu sudah 10 tahun. Jadi kalau kalian mendengar kabar atau nanya kepada seseorang yang kurang paham, mungkin itu enggak eksak ya, itu berita palsu. Kalau ya udah saya tinggal maksudnya sudah menikah dengan orang Swiss, wah pasti dia bisa mendapatkan kewarganegaraan, itu bohong ya. Dia bisa tinggal di negara Swiss mengikuti suaminya atau mengikuti istrinya yang berwarga negara Swiss, tetapi dia belum ya mendapatkan kewarganegaraannya. Jadi dia masih mengkeep warga negara sebelumnya. Banyak sekali sahabat-sahabat kita dari Indonesia atau dari Thailand ya, mereka sudah hidup 8, 7, hampir 10 tahun di sini pun mereka masih memegang paspor Indonesia. Nah, kenapa mereka bisa tinggal di sini? Sekali lagi karena mereka mendapatkan izin tinggal mengikuti suaminya. Jadi negara Swiss ini sangat toleran sekali ya teman-teman ya, karena suaminya memang orang sini, jadi kita tuh ya boleh tinggal mengikuti suaminya, langsung mendapatkan izin tinggal yang dinamakan Bewilligung B untuk 1 tahun. Nanti perpanjang lagi. Jadi untuk selamanya pun itu bisa ya, asal bertahun-tahun. Tapi biasanya kalau sudah tinggal lebih dari 5 tahun, dia akan mengajukan surat izin tinggalnya yang lebih nyaman ya, jadi nggak usah memperpanjang setiap tahun tetapi 5 tahun sekali. Dan akhirnya kalau sudah mendapatkan kewarganegaraan Swiss atau Swiss paspornya, dia sama dengan orang Swissnya, bisa tinggal seumur hidup di sini dan mendapatkan hak juga untuk kalau ada pemilihan umum ya di sini, atau juga mendapatkan hak yang sama dengan warga asli di negara ini. Cara lainnya bisa juga dilakukan jika kalian study atau sekolah di negara ini. Nah, tentu saja kalau kalian sekolah itu izin tinggalnya atau visanya hanya untuk selama sekolah. Namun, jika pada saat-saat ini kalian mendapatkan pekerjaan ya, diterima, mencari pekerjaan dan bisa diterima, mungkin akan mendapatkan support dari perusahaan yang tempat kalian bekerja itu untuk diperpanjang lagi izin tinggalnya, yang tadinya izin tinggal sebagai pelajar jadi mendapatkan izin tinggal sebagai pekerja karena ada yang mensupport. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah teman-teman menanyakan, bagaimana Bunda, saya ingin bekerja di negara Swiss. Tentu saja kalau soal pekerjaan di mana aja sama ya, tergantung dari skill kita. Namun yang kalian lupa adalah peraturan bagaimana mendapatkan izinnya untuk bisa bekerja di sini. Jadi seseorang itu kalau sampai bekerja di negara Swiss, minimum dia sudah mendapatkan izin resmi untuk tinggal ya. Untuk tinggal, seperti sahabat-sahabat yang mendapatkan Bewilligung B tadi itu kan hanya izin tinggalnya 1 tahun, tapi dia sudah boleh bekerja. Kalau sudah mendapatkan itu dia sudah boleh bekerja. Nah, kalau kalian berpikir untuk datang ke negara Swiss bekerja seperti sahabat-sahabat lain yang pergi bekerja ke negara-negara Arab
atau negara Hong Kong, Malaysia, Taiwan seperti itu tidak ada ya. Karena di negara Swiss agent-agent seperti itu tuh tidak ada, teman-teman. Jadi kalau kalian karena banyak sekali hal yang tipu-tipu ya di Indonesia, mohon maaf ya. Mengatakan nanti kerja di perkebunan di Swiss atau nanti kerja ini di Swiss. Loh, Swiss sendiri itu nggak ada ya perkebunan yang sangat luas. Di sini ada perkebunan juga yang biasanya dihandle oleh yang punyanya. Paling dia punya pembantu yang membantu ya di perkebunan tersebut tuh hanya beberapa orang saja. Kalau yang luas berhektar-hektar seperti perkebunan kelapa sawit atau perkebunan karet itu di sini nggak ada ya teman-teman. Jadi, untung ya banyak sekali sahabat-sahabat dari Indonesia yang sebelum dia terjerumus atau tertipu, dia menghubungi saya dan memberi komen, "Bunda, ini katanya saya akan bekerja di perkebunan ini." Nanti saya bilang, "Di daerah mana, alamat mana?" Di sana nggak ada ya. Jadi itu ya teman-teman, menyayangkan sekali. Nah, selain itu pun yang saya ketahui kalau kerjasama negara Indonesia dengan Malaysia, dengan negara Arab, Hong Kong, ini itu tuh ada ya untuk urusan tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke situ. Jadi memang pemerintah mempunyai hubungan tersebut walaupun yang melaksanakannya adalah agen-agen lainnya, seizin resmi dari pemerintah. Nah, sebaiknya kalian pun mencari agen-agen resmi. Jadi jangan sampai tertipu. Karena kalau kita mencari agen-agen pribadi, kebenarannya itu masih bisa harus dipertanyakan. Nah, sekali lagi kalau untuk negara Swiss, pekerja-pekerja tersebut itu tidak ada, tidak diperlukan di sini. Katanya yang skill ya mau ngebantu-bantu di rumah tangga atau ini itu. Di sini tuh nggak ada ya. Kalaupun ada yang sekolah sambil juga menjadi yang mengasuh anak ya kayak gitu, itu pribadi ya. Jadi maksudnya dia hanya mendapatkan juga biasanya izin tinggalnya selama dia melakukan pekerjaan tersebut. Kalau setelah pekerjaan tersebut selesai, nah kalau orang yang tuannya itu tidak mensupport untuk memperpanjang izin tinggal selanjutnya, maka dia pun harus meninggalkan negara Swiss. Seperti itu. Sebetulnya untuk saya pribadi yang lahir di Indonesia, remaja di Indonesia, tetapi hidup dan tua di negara Swiss, saya pun pernah menginginkan untuk tinggal dan hidup di negara Indonesia. Indonesia itu cantik ya. Ada lautnya, ada gunungnya, ada pesawahan, segala punya, alamnya sangat subur. Namun sayang sekali ya, kembali lagi kepada diri kitanya karena masyarakatnya belum mengerti, belum sadar terutama untuk kebersihan dan menjaga lingkungan sehingga banyak-banyak yang dicemar ya oleh kelakuan kita sebagai manusianya. Di sini saya akan menjelaskan, saya pernah mencoba ya dengan suami untuk saya mau tinggal di Indonesia karena juga banyak positifnya teman-teman. Hidup di negara Swiss itu memang negaranya nyaman ya, tetapi nggak mudah. Banyak sekali peraturan-peraturan itu yang tidak ada ampun. Di sini tuh negaranya tegas ya, jadi tidak ada korupsi kayak begitu. Kita kalau A harus dibikin A. Kita nggak ada santai-santai, nyaman-nyaman, nyuruh ini, nyuruh itu tuh nggak bisa. Di sini tuh keras hidup ya teman-teman. Jadi saya pikir, karena kebiasaan di Indonesia ya ada pembantu, terus bisa kesana kesini, kalau telat juga bisa mohon maaf seenaknya, kayak begitu kan. Saya pikir enak di Indonesia juga ya, udah ada hidup di Indonesia. Tetapi teman-teman saya pun terkena peraturan, karena saya sudah memiliki warga negara Swiss dan di Indonesia kan tidak diperbolehkan untuk memiliki 2 kewarganegaraan, sehingga saya kan harus memilih mana nih. Karena suami saya punya warga negara Swiss dan saya pun punya anak ya, maka saya pikir kami pun selalu traveling keliling dunia, pergi terus pulang pergi ke negara-negara banyak di dunia ya. Saya sudah mengunjungi hampir 100 negara di 5 benua teman-teman. Di sini pun saya mendapatkan kendala kalau saya mempergunakan paspor Indonesia.
Kendalanya untuk negara-negara tertentu itu mendapatkan izin masuknya atau visa untuk mengunjungi negara tersebut pun sudah susah. Makan waktu berminggu bahkan berbulan ya. Jadi enggak enak ya kalau kita pekerjaan kita juga dituntut untuk selalu pergi ke luar negeri. Nah, kalau dengan paspor Swiss kita tidak ada masalah. Pergi ke negara manapun kita bisa langsung pergi. Kalau buat visa pun ada negara-negara yang kalau dari negara Swiss pergi ke Amerika ya, saya harus membuat ESTA kayak gitu. Kita bisa membuat online setengah jam jadi kita bisa berangkat. Enggak usah repot-repot. Akhirnya dengan konsekuensi, dengan rasa berat ya saya memilih Ozo. Saya pilih Swiss paspor. Berarti saya kehilangan kewarganegaraan Indonesia. It's okay. Sebelumnya saya pernah mencoba ya. Waktu saya belum menjadi warga negara Swiss untuk tinggal di Indonesia bersama suami. Itu ribet banget juga teman-teman ya. Karena suami saya yang mempunyai paspor Swiss itu kan harus pergi ke kantor imigrasi. Saat itu saya sendiri yang mengurusnya. Untuk memperpanjang izin tinggal di Indonesia. Nah ini masalahnya. Kalau kita nyogok-nyogok kasih uang itu nanti dapat izin tinggalnya. Tetapi kalau kita lakukan secara betul ya, harga segitu kita bayar segitu, itu tuh disusah-susah. Mohon maaf ya, saya hanya menceritakan ini pengalaman yang terjadi pada diri saya. Yang paling sulitnya lagi, maaf, kalau ada pergantian kepalanya dari kantor imigrasi, ganti ini ceritanya. Waduh. Kita itu harus ngemis-ngemis lagi dari awal lagi, harus nyogok-nyogok lagi untuk supaya izin tinggal suami saya dipermudah. Kan nggak nyaman. Nah suami saya sebagai orang Swiss itu marah ya karena di sini tidak ada hal-hal seperti itu. Akhirnya dia bilang oh nggak bisa, kita nggak bisa hidup di negara ini. Akhirnya saya menyerah ya dan mengikuti suami saya pergi ke negara Swiss ini. Dan seperti yang pertama saya ceritakan, saya harus memilih. Demikian. Kalau saja di negara Indonesia diperbolehkan ya kita mendapatkan double kewarganegaraan dikarenakan pernikahan, itu kan lain ya. Saya akan tetap mempertahankan warga negara saya Indonesia. Karena mau tidak mau ya teman-teman, walaupun bagaimana ya tanah air sendiri kita dilahirkan di situ itu akan menempel di sini. Saya sudah 40 tahun hidup di negara Swiss, saya nggak bisa ikut-ikutan kayak orang sini. Walaupun saya sangat menghargai ya, saya sangat respect dan saya pun banyak belajar dari budaya, tradisi, dan pola pikir negara sini. Banyak sekali positifnya. Namun di hati saya tetaplah saya si orang Bandung, bahasa Sunda tiasa keneh. Tidak akan pernah lupa bahasa ibu saya dan juga bahasa Indonesia. Anyway ya teman-teman ya, kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tulis di kolom komentar. Saya tidak akan melupakan, saya tahu jati diri saya orang Sunda, orang Jawa Barat. Walaupun kalau di paper ya, di surat itu saya bukan lagi ya, itu karena siksal kehidupan saya dan juga peraturan-peraturan setiap negara seperti itu. Jadi jangan banggalah bisa hidup di negara asing, apalagi sudah jadi warga negara tersebut, terus melupakan negara sendiri, jangan gitu ya. Biar bagaimanapun tetap tanah lahir saya adalah Indonesia. Walaupun karena birokrasinya ini saya jadi harus menjadi warga negara Swiss, saya tidak menyesal, saya gembira juga ya jadi warga negara Swiss tuh karena saya jalani ini adalah siksal ya kehidupan saya, jadi saya konsekuensi ini pilihan hidup saya. Sekarang saya hidup di negara Swiss ya sudah, saya jalani aja nggak usah mikir gimana. Tapi saya akan gembira sekali ya, siapa tahu kalau di Indonesia itu peraturannya juga berubah lagi. Di Indonesia itu kalau peraturan berubah itu bisa cepat ya kayak gitu. Berubah lagi bisa mendapatkan double kewarganegaraan. Oh, saya akan ambil lagi. Seperti itu. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan semua sahabat.
Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.